Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah, kali ini kita akan mempelajari bersama untuk pokok bahasan peluang ya. Ini untuk kalian khusus kelas 8. Sebelumnya Pak Agus ingatkan, dukung video ini dengan memberikan subscribe, aktifkan notifikasi dengan menekan tanda lonceng agar kalian bisa mengikuti perkembangan terkini dari channel Matematika 100. Nah, baik, mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Peluang ya. Dalam bentuk umum, peluang itu sering kita kenal dengan istilah kemungkinan ya, atau kesempatan ya. Misalkan kalian mendaftar di SMA atau seorang daftar lapangan pekerjaan, nah itu kemungkinan diterima atau kesempatan diterima itu ada berapa gitu ya. Nah, kita akan mempelajari peluang ini. Beberapa istilah dalam peluang yang nanti harus kalian pahami. Yang pertama itu percobaan ya, istilah percobaan. Kemudian pengertian titik sampel, lalu ruang sampel, kemudian istilah kejadian, peluang, kemudian peluang empiris, dan selanjutnya adalah frekuensi harapan ya. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang nanti akan kita pelajari dalam pelajaran peluang. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada pemahaman percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan atau eksperimen itu kegiatan yang dapat memberikan kemungkinan ya. Misalkan saja percobaan melempar atau mengetos mata uang logam. Lah, ini istilah mengetos ini mungkin baru ya bagi kalian. Kalau anak-anak melempar, jadi melempar uang di meja itu jangan dipahami seperti melempar batu di sungai atau melempar batu di lapangan begitu ya. Jadi istilah melempar uang ya kelotak begitu ya bunyinya, itu namanya istilahnya mengetos uang logam. Nah, dalam percobaan melempar uang logam misalnya saja. Nah, di sini ada dua kemungkinan nanti kalau tidak muncul gambar ya muncul angka tentunya ya. Ini dalam percobaan mengetos atau melempar uang logam. Ada lagi misalnya percobaan melempar atau mengetos, nanti selanjutnya kita akan menggunakan istilah mengetos ini ya, mata dadu. Ini nanti kalau sebuah dadu kita tos atau kita lempar, nah, nanti ada beberapa kemungkinan kan yang muncul. Kalau tidak satu ya, nah, di sini 3, mata dadu 3, mata dadu 2, mata dadu 4 ya, mata dadu 5, mata dadu 6. Jadi nanti kalau kita ngetos mata dadu itu, ini ada beberapa mata dadu yang keluar ya, kalau tidak ini salah satu dari ini anak-anak. Oke, bisa dipahami ya. Yes, kita lanjut sekarang pengertian titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari sebuah percobaan. Ya, titik sampel ini merupakan anggota dari ruang sampel anak-anak. Ya, contohnya begini. Misalnya pada pelemparan satu mata uang logam. Jadi kalau satu uang logam Anda lempar atau Anda tos, maka titik sampelnya akan muncul dua kemungkinan. Kalau tidak angka, ya gambar. Ya, jadi angka dan gambar ini adalah titik sampelnya. Kemudian pada pelemparan satu mata dadu, ya, ini pada satu mata dadu ini ya. Titik sampelnya siapa? Kalau tidak muncul satu ya, ini terbalik ya, ya 2, 3, ini terbalik, kemudian ini 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa titik sampelnya. Sekali lagi ini terbalik anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Sekarang pengertian ruang sampel.
Ruang sampel itu kumpulan dari semua titik sampel atau himpunan dari semua titik sampel. Jadi kalau pada peristiwa pelemparan satu mata uang logam tadi kan titik sampelnya kalau tidak angka gambar anak-anak. Nah, ruang sampelnya ini tinggal saja kita himpun saja, kita kumpulkan. Jadi semua ini kalau tadi kalau tidak ini sekarang kalau ruang sampelnya ya semua ini himpunan angka gambar ya. Kemudian pada pelemparan satu mata dadu titik sampelnya kan ini, kalau tidak mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan begitu. Nah, ruang sampelnya ya berarti himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ini tinggal kita kumpulkan saja. Pada peristiwa pelemparan dua mata uang logam, sekarang dua mata uang logam kita lempar ya. Misalnya yang satu uang ribuan, yang satu uang 500-an atau 100-an, silahkan ada anak cari sendiri gitu ya. Ini kalau kita buat tabel, misalnya ini adalah mata dadu kedua yang biru, ini mata dadu, mata dadu, ini uang ya, uang logam yang kedua, ini uang logam yang pertama. Artinya tulisan ini apa? Uang yang pertama muncul angka, uang yang kedua muncul angka. Kemudian kalau begini, uang yang pertama muncul angka, uang yang kedua muncul gambar. Kalau ini uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, ini uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar. Ya, berarti titik sampelnya mana? Nah, titik sampelnya ya ini, ada 1, 2, 3, 4 inilah titik sampelnya. Kemudian ruang sampelnya ya udah ini kita kumpulkan jadi satu ya. Jadi ruang sampelnya adalah ini merupakan kumpulan dari titik sampel. Oke, sekarang kalau misalkan saja kita berandai-andai anak-anak mempunyai baju batik ya, baju putih dan baju kotak. Kemudian kita anak-anak mempunyai celana yang warnanya hitam dan celana jin, misalnya hitam itu H, jin itu J. Nah, ada beberapa kemungkinan nanti kita bisa pasang-pasangkan ya. Jadi kalau begini berarti menggunakan celana hitam dan baju batik, celana hitam baju putih, celana hitam baju kotak. Kemudian kalau begini berarti celana jin baju batik ya, jin baju putih dan celana jin baju kotak. Berarti titik sampelnya ada berapa? Yes, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ini kalau kita kumpulkan, ini adalah merupakan ruang sampelnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke ya, kita lanjut pada pemahaman berikutnya, yakni istilah kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk memahami, anak-anak perhatikan ya. Misalnya pada pelemparan satu dadu, ya, sebuah dadu Anda tos. Titik sampelnya kan ini anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ruang sampelnya, ya betul, jadi ruang sampelnya adalah himpunan ya. Saya lambangkan dengan S, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ruang sampelnya. Nah, misalkan kejadian muncul mata dadu prima, ini artinya saya berharap nanti kalau sebuah dadu dilempar, saya berharap muncul mata dadu yang prima. Anak-anak ingat bilangan prima itu berapa? Ya betul, bilangan prima adalah ini ya. Maka nanti bilangan prima kan 2, 3, 5. Nah, ini adalah merupakan apa? Kejadian, karena yang saya harapkan ini. Anak-anak kan tahu bahwa himpunan 2, 3, 5 ini adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan ini ya. Kemudian kejadian muncul mata dadu faktor dari 6. Nah, jadi kalau saya menggunakan istilah ini kan saya berharap nanti kalau dadu dilempar itu muncul mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6 berapa anak-anak? Yes, betul. Jadi adalah himpunan 1, 2, 3, 6. Ini adalah merupakan faktor dari 6. Ya, ini merupakan apa? Himpunan bagian dari ini juga ya. Oke, sekarang peristiwa pelemparan 1
satu mata uang dan satu dadu anak-anak. Apa nanti coba beberapa kemungkinan yang nanti muncul kalau kita buat tabel seperti ini kan. Ini adalah mata dadunya, ini mata dadunya, kemudian ini adalah uang. Jadi tulisan ini artinya apa? Ini muncul angka dan mata dadu 1, angka mata dadu 2, angka mata dadu 3, ini muncul gambar dan mata dadu 4, gambar dan mata dadu 5, dan seterusnya. Ya, ini adalah titik sampelnya, kemudian ruang sampelnya kan ini, ruang sampelnya kan ini, ya. Nah, kejadian muncul angka dan mata dadu genap. Nah, angka dan mata dadu genap kan ini, angka dan mata dadu genap A2, A4, A6, ya, A2, A4, A6. Jadi yang dimaksud kejadian ini yang kita harapkan apa? Kemudian ini nanti kalau dicari pasti ada di dalam ruang sampel. Dengan kata lain, ya, kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sekarang Pak Agus lanjutkan dengan peristiwa pelemparan 3 mata uang. Ya, kalau 3 mata uang kita lempar, ya, ini kita misalkan uang yang pertama nanti kalau tidak muncul angka kan gambar anak-anak. Kemudian uang yang kedua, ya, nah ini pada uang yang ketiga adalah ini. Nah, ini artinya apa? Perhatikan. Jadi jika 3 uang dilempar, maka nanti ada beberapa kemungkinan titik sampel yang muncul. Yang pertama, ini uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka, uang ketiga muncul angka. Jadi kita lihat ini kamu lihat ini seperti akar ya, diagram akarnya seperti ini. Jadi angka. Kemudian yang kedua titik sampelnya adalah angka gambar, ya kan? Angka gambar. Kemudian di sini yang ketiga adalah angka gambar angka. Kemudian angka gambar-gambar. Ini artinya jangan lupa ya, ini uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar, uang ketiga muncul gambar, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah uang pertama muncul gambar, uang kedua angka, ya. Ini adalah titik sampel berikutnya, dan yang terakhir titik sampel yang terakhir adalah ini. Berapa banyaknya titik sampel? Ya. Yes, ini kalau dihitung jumlahnya ada 8 titik sampel anak-anak ya. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Jadi ini dari titik sampel ini kalau Anda kumpulkan ya, Anda himpun. Nah, kumpulan dari titik sampel namanya adalah ruang sampel. Nah, sekarang anak-anak, misalkan kita mengharapkan kejadian muncul 2 gambar dan 1 angka. Kejadian muncul 2 gambar dan 1 angka, kamu cari saja yang muncul 2 gambar ya, kan ini ya, ini 1 AGG, kemudian di sini GAG, kemudian GGA ya, AGG, GAG, GGA. Ini adalah kejadian. Nanti kalau dicarikan ini kan merupakan himpunan bagian, di sini kan ada di sini. Kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar, Anda cari yang angkanya 2, yang angkanya 2. Berarti angkanya 2, 1 gambar ya, angkanya 2, 1 gambar, angkanya 2, 1 gambar. Apa tadi? Yes, himpunan AAG, himpunan AGA, himpunan GAA. Betul ya. Kita lanjut, kejadian sedikitnya 2 gambar, sedikitnya lo ya. Berarti kamu cari yang paling sedikit mempunyai 2 gambar. Apa saja coba? Ya, sedikit. Lah ini 1, sedikitnya AGG, kemudian GAG, GGG masuk enggak? Masuk ya, karena di sini sedikitnya 2 gambar, berarti 3 gambar masuk. Maka nah, ini adalah kejadian yang mungkin nanti adalah ini anak-anak. AGG, GAG, GGA, dan GGG. Kejadian muncul semuanya angka, berarti hanya ini. Kejadian muncul semuanya gambar adalah ini. Oke, bisa dipahami anak-anak ya?
Sekarang peristiwa pelemparan dua dadu. Kalau dua dadu kita lempar atau kita tos ya, nanti kita akan mendapatkan beberapa titik sampel. Nah, cara mendapatkannya begini anak-anak ya. Jadi misalkan ini dadu pertama, ini dadu kedua. Nah, jadi ini adalah merupakan pasangan, artinya mata dadu pertama muncul satu, yang kedua satu. Mata dadu pertama satu, mata dadu kedua dua ya. Ini yang pertama, ini mata dadu pertama, ini mata dadu kedua. Ini berarti artinya apa? Mata dadu pertama 3, mata dadu kedua 1. Ini artinya mata dadu pertama 4, mata dadu kedua 2, mata dadu pertama 5, mata dadu kedua 4 ya, artinya begitu, jangan bingung. Kemudian ini mata dadu pertama 5, mata dadu kedua 6 ya. Ada berapa titik sampel coba kamu cari ini ya. Di sini kan 1 2 3 4 5 6. Ini kalau dihitung semuanya ada berapa? Ada 36 titik sampel ya. Nah, pada peristiwa pelemparan dua dadu, perhatikan anak-anak ya. Tadi kita peroleh pada tabel pelemparan dua dadu kan kita peroleh seperti ini ya tabelnya ya. Ini adalah mata dadu uang yang pertama ya. Ini satu mata dadu uang yang pertama, ini mata dadu uang yang kedua dan seterusnya. Sekarang misalkan saja A adalah kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 5. Nah ini kalau kita akan mencari mata dadu yang jumlahnya 5 ini berapa, perhatikan anak-anak. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita cari yang jumlahnya 5. Yang jumlahnya 5 itu kan ini. Ini kan jumlahnya 5, ini kan jumlahnya 5, jumlahnya 5. Ya. Ada berapa itu? Ada 4 ya. Nah, ini kalau kita tuliskan begini. Jadi adalah berapa? Ini ya dari sini ya, 1 4 2 3 3 2 dan 4 1 ya. Ini mata dadu yang pertama. Kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4. Nah, sekarang kita menentukan banyaknya kejadian. Jadi banyaknya berapa ya? Jadi perhatikan seperti ini. Banyak kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 5. Seperti ini kan tadi ada 4 jumlahnya. Sekarang kalau misalkan ditanya banyak kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 6, nah berarti anak-anak harus cari yang jumlahnya 6. Yang jumlahnya 6 itu kan ini ya. Ini jumlahnya 6, jumlahnya 6, jumlahnya 6, jumlahnya 6. 1 2 3 4 5 ada 5 ya. Yang jumlahnya 6 ini ada 5. Sekarang misalkan akan kita cari banyak kejadian muncul mata dadu pertama genap ya. Mata dadu pertama genap, mata dadu pertama itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini kan mata dadu pertama genap ini. Ini kan genap ya, mata dadu. Ini kita hapus dulu saja ya, kita hapus. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Mata dadu pertama genap itu kan ini 21 22 ya. Ini kan genap. Ini juga genap ya, 41 42 43 mata dadu pertamanya genap. Ini juga genap. Nah, kalau kita hitung jumlahnya ada berapa itu? Ya, kalau kita hitung ternyata jumlahnya ada ya 18 ya. Sekarang berikutnya, banyak kejadian muncul mata dadu pertama kurang dari mata dadu kedua. Kita hapus ya. Mata dadu pertama kurang dari mata dadu kedua. Coba ini berapa ini? Ini adalah ini ya toh. Mata dadu pertamanya kan kurang, ini juga kurang ya. Nah, ya kan? Mata dadu pertama kurang. Nah, ini kalau kita cari semua kan ada di sini ya. Jadi yang sebelah sini ini mata dadu pertama kurang. Tapi yang sebelah sini mata dadu pertama lebih nih ya. Nah, ini lebih, mata dadu pertama lebih. Lalu yang sebelah sini mata dadu pertama dan mata dadu kedua adalah sama. Nah ini kalau kita hitung ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Ada berapa? Ya ada 15 ya. Kalau kita hitung semuanya ada 15. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke.
Sekarang menentukan banyak kejadian dari pengambilan kartu bridge. Anak-anak tahu kartu bridge ya? Kartu bridge itu ini kartu bridge. Nah ini ya. Kalau kita hitung jumlah titik sampelnya atau semua jumlah kartu bridge ada berapa ini? Kalau kita hitung kan ada 13 ya. 13 kalau dikalikan 4 ada 52. Baik. Sekarang dari seperangkat kartu bridge tentukan banyak kejadian. Nah, misalnya ini. Misalnya saja A adalah himpunan kartu warna merah. Jadi kejadian kartu warna merah. Ini kalau dihitung yang warna merah ada berapa ya? Ini 10 ditambah 3 berarti 13. 13 dikalikan 2 berarti berapa? Ya, 26. Maka banyak kejadian kartu warna merah ada 26. Sekarang kartu hitam ganjil. Nah, ini yang hitam ya. Lah yang ganjil itu berapa? Yang ganjil kalau kita kasih tanda kan ini anak-anak. Ini yang ganjil ya, adalah 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 berarti 4. 4 kalau dikalikan 2 berarti berapa? Ada 8 ya, ada 8. Yes. Sekarang kartu prima ya. Kita hapus dulu. Sekarang kartu prima, perhatikan. Prima itu ini tidak disebutkan yang hitam atau yang merah. Jadi ya kita cari saja yang prima itu berapa. Prima itu kan 2, 3, 5, 7. Berarti satu ini ya, satu kartu yang jenis kan ada 4. Berarti nanti di sini tuh ada 4 itu ada 4 ya. Karena ini kan juga, nah ini kan juga prima ya, ini kan juga prima. Ini adalah prima ya. Jadi semuanya ada berapa? Kalau kita hitung semuanya ada 16 ya. 4 kali 4 ada 16. Ini ada 16. Baik, kita lanjut. Sekarang kartu king hitam. Nah ini jelas mudah sekali ya, hanya ada 2. King hitam kan ini dan ini. Berarti king hitamnya adalah ada 2. Yang apa? Ini skop dan keriting ini ya. Kemudian kartu as, asnya ada berapa? Asnya ada 4. Ya sudah, kita tulis saja di sini banyaknya kejadian ada 4. Kemudian faktor dari 12 tapi yang merah. Faktor dari 12 itu berapa sih anak-anak? Faktor dari 12 itu kan 2, 3, 4, 6. Sudah ya? Ini bukan faktor, berarti 4. Nah, ada 4. Ini kan ada 4. Yang diminta yang merah ya. Berarti ya yang ini saja ya. Ini tidak karena hitam, berarti ini dan ini. Ya. Berarti jumlahnya ada berapa? Yes, jumlahnya ada 8 ya. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjut anak-anak. Sekarang kita masuk pada pelajaran peluang ya. Apa itu peluang? Peluang itu merupakan perbandingan antara banyak kejadian yang diharap dengan banyak kejadian yang mungkin. Ya, rumusnya PA ini peluang muncul A adalah banyak kejadian muncul A dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau banyak kejadian yang mungkin. Ini keterangannya di sini ya. PA adalah peluang kejadian muncul A. Kemudian NA ini banyak kejadian A atau banyak kejadian yang diharap. NS itu banyaknya anggota ruang sampel ya, atau banyaknya seluruh kejadian yang mungkin. Misalnya begini anak-anak, sebuah dadu digelindingkan atau ditos sekali, tentukan peluang muncul mata dadu yang lebih dari 4 ya. Anak-anak ditanya ini. Ingat ya bahwa dari satu mata dadu itu kan ruang sampelnya ini. Kalau tidak muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya banyaknya seluruh anggota ruang sampel kan ada 6. Adapun misalnya A adalah kejadian muncul mata dadu yang lebih dari 4. Ini kan kalau kita cari yang lebih dari 4 kan hanya 5 dan 6 ya. Berarti banyaknya anggota dari ini ada 2. Nah, maka peluang muncul mata dadu yang lebih 4 adalah ini NA per NS. Artinya banyak kejadian muncul ini dan seluruh anggota dari ruang sampel. Jadi 2 per 6 itu ada 1 per 3. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Yes, kita lanjut.
Perhatikan contoh 2 anak-anak, 3 buah mata uang logam ditos ya secara bersama. Tentukan peluang muncul 2 gambar 1 angka, kemudian 3 angka, dan yang berikutnya paling sedikit 2 gambar. Anak-anak ingat kita sudah pernah menjelaskan ini ya, bahwa untuk mencari titik sampel dari pelemparan 3 buah mata uang logam ini dengan diagram pohon ya, AAA itu artinya mata uang pertama muncul angka, kedua angka, ketiga angka, ini angka, ketiga gambar, ini pertama angka, kedua gambar, ketiga angka, dan seterusnya. Nah di sini kalau kita hitung ya, ini banyaknya seluruh titik sampel ada 8. Nah sehingga ini semuanya merupakan ruang sampel ya, anggota seluruh ruang sampel ada 8. Nah, berapakah peluang muncul 2 gambar dan 1 angka? Nah, di sini kita bisa menghitung anak-anak kalau 2 gambar. Nah, ini kalau kita cari di sini ya. 2 gambar itu kan ada di sini. Ini ada 2 gambar ya. Di sini ada 2 gambar, di sini ada. Jadi ada 3 kan? Ini ada 1, ada 1 berarti ada 3. Maka peluang muncul 2 gambar dan 1 angka tentu dengan mudah kita jawab ini. Jadi banyaknya kejadian muncul 2 gambar 1 angka adalah 3, banyaknya seluruh titik sampel ada 8, maka 3/8 ya. Sekarang kalau banyaknya 3 angka kan hanya 1, ini 3 angka, maka peluangnya adalah berapa? 1/8. Kemudian kalau paling sedikit 2 gambar, nah tadi kan ini sudah ini ya, tentu tinggal nambah 1 lagi ya, tinggal nambah ini saja. Nah, karena paling sedikit 2 berarti yang ini kan kehitung, maka ada 4. Banyaknya kejadian ada 4, maka kita bisa menentukan peluangnya adalah ini muncul lebih dari 2 gambar ya, karena paling sedikit. Nah, maka 4/8, hasilnya ada setengah. Kemudian sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 8 kelereng hijau, dan 12 kelereng biru akan diambil secara acak. Nah tentukan peluang terambil kelereng warna merah. Ini kalau kita hitung banyaknya seluruh, ini kita hapus ya, banyaknya seluruh anggota ruang sampel ada berapa? Ya banyaknya kelereng itu ya, berarti 5 ditambah 8 tambah 12 kan ada 25. Banyaknya kelereng merah ada 5, banyaknya kelereng hijau ada 8, banyaknya kelereng biru ada 12. Berarti peluang terambil ini 1 ya, peluang diambil 1 kelereng secara acak, ini kurang ya, 1 kelereng secara acak. Nah, maka kita bisa menentukan yang dikehendaki kan warna merah, padahal di sini warna merah kan ada 5. Berarti peluang muncul warna merah yang dikehendaki 5/25, ada hasilnya 1/5 ya. Demikian anak-anak, ini untuk pelemparan 3 mata uang ya. Kalau kita akan pelemparan 3 mata uang, dan ini contoh kelerengnya. Selanjutnya pada peristiwa pelemparan 2 dadu. Nah ini kita udah pernah mendapatkan ini ya. Sekarang misalnya tentukan peluang muncul kejadian mata dadu yang jumlahnya 6. Nah ini anak-anak hitung saja yang jumlahnya 6 ini berapa ini. Ini yang jumlahnya 6 kan di sini anak-anak. Ini 51, 42, 33, 24. Nah, ini kan 1, 2, ini banyaknya kejadian kan ada 5. Ada 5 dari berapa? Seluruh kejadian kan seluruh kemungkinan kan ada 36. Ya, banyaknya kejadian semuanya ada 5. Kemudian banyaknya ruang sampel anggotanya ada 36 kan? Berarti kalau begitu peluang muncul yang jumlahnya 6 ya ada 5/36 gitu saja, karena di sini ada 5. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu kedua genap. Nah, ini saya hapus. Sekarang kita cari dulu mata dadu kedua yang genap itu mana? Kan ini anak-anak, mata dadu kedua ya. Ini yang kedua itu kan ini kan genap. Nah ini kan selalu 2, mata dadu kedua selalu 2. Ini mata dadu kedua kan selalu 4, berarti genap. Mata dadu kedua selalu genap, ini kan 6. Ini kalau dihitung kan 18 ya kan ya, berarti dengan mudah ini kalau kita jawab kejadian muncul mata dadu kedua genap kan, nah, banyaknya kejadian ada 18. Adapun anggota
ruang sampelnya ada 36, maka peluangnya ada 18 per 36, hasilnya adalah setengah. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya, menentukan peluang muncul dari pelemparan dua mata dadu. Kalau tadi hanya jumlahnya 6, sekarang kita cari secara keseluruhan anak-anak. Perhatikan ya. Jadi kalau ini ya kan munculnya 2 kan di sini nih, kalau ini kan munculnya 2. Kalau ini kan munculnya 3, ada 2 ya kan. Kalau munculnya 4 ada 1, 2, 3. Kemudian munculnya 5, perhatikan 1, 2, 3, 4, ada 4 kan. Nah, tadi muncul 6, nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sekarang kalau munculnya 7 nih, kamu perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau munculnya 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Munculnya 9, 1, 2, 3, 4. Kalau muncul yang jumlahnya 10 ada 3, yang jumlahnya 11 ada 2, dan yang jumlahnya 12 ada 1. Ini kalau kita buat tabel bentuknya seperti ini anak-anak, perhatikan ya. Perhatikan artinya, jadi yang jumlahnya 2 hanya 1, yaitu ini. Yang jumlahnya 3, ini banyaknya ada 2, ini dan ini. Yang jumlahnya 4, ada 3, ya 1, 2, 3. Yang jumlahnya 5 ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang jumlahnya 6 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang jumlahnya 7, ya ini ada 6. Nah, anak-anak perhatikan, di sini sengaja saya kasih tanda kuning ya, ini untuk diingat oleh kalian. Kenal saja ini dengan metode 76 ya, metode 76. Artinya kalau jumlahnya 7 nanti jumlahnya 6. Kemudian ke sini kan angkanya nanti akan kembali lagi. Ya, perhatikan, jadi 76 ini 54321, di sini 54321. Jadi ini mudah sekali diingatkan. Pokoknya ingat 76 54321 54321. Caranya begitu ya. Ingat ya, jadi yang jumlahnya 4 ada 3, yang jumlahnya 8 ada 5, yang jumlahnya 10 juga ada 3 kan, ada 3 ini. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kalau udah dipahami, bagaimana menentukan peluang? Peluang yang jumlahnya 2 ya sudah, ini tinggal 1 per 36 gitu. Yang jumlahnya 3, 2 per 36 kalau diringkaskan ini. Yang jumlahnya 4, 3 per 36 kalau diringkaskan, disederhanakan kan 1/12. Yang jumlahnya 5, 4 per 36 disederhanakan 1/9. Yang jumlahnya 6, 5 per 36 ya. Dan yang jumlahnya 7, 6 per 36 ini kalau disederhanakan kan 1/6. Nah, ini kan ibarat cerminnya di sini kan angkanya kembali lagi anak-anak. 5 per 36 ya, kembali lagi seperti yang sini. Oke, paham ya? Nah, baik, sekarang kalau misalkan ini ada soal begini, kalau yang jumlahnya prima, anak-anak ingat saja bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 ya sudah, kalian tinggal menjumlahkan ini peluangnya. Berarti kalau ini kan 1/36 ya, berarti 1/36 ditambah ini kan 2 per 36 ya, ditambah ini 4 per 36, kemudian ditambah yang ini berapa? Iya, 6 per 36. Kalau dijumlahkan berapa? Ada 13 per 36 ya toh? Atau anak-anak menjumlahkan 13-nya dari sini aja, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 10 kan 13, tinggal per 36 gitu. Paham anak-anak? Coba sekarang kalau misalkan soalnya yang diminta adalah yang genap. Nah, kalau tadi kan prima ya, sekarang tentukan peluang muncul mata dadu nanti yang jumlahnya genap. Sudah anak-anak, tinggal ini saja yang genap, dilingkari saja ya. Nah, udah di sini ada angka berapa? 1. Wah, udah tahu berarti di sini 1 ditambah 3 ya toh? Ditambah 5 kan gitu. Ditambah ini 5 lagi ya. Kemudian ditambah 3. Kemudian ditambah 1 ya kan? Tentunya per 36. Ini kalau diringkas ketemunya semuanya berapa ini?
ada 18/36 atau setengah ya. Jadi peluang muncul mata dadu genap nanti dari peristiwa pelemparan 2 dadu adalah 18/36 atau setengah. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Yes, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang menentukan peluang dari pengambilan sebuah kartu bridge ya. Kita munculkan dulu kartunya. Jumlahnya masih ingat anak-anak tadi ada berapa? Yes, jumlahnya ada 52 ya, karena ini tiap jenis kan 13 dikalikan 4 ada 52. Sekarang tentukan peluang terambilnya sebuah kartu ya, peluang muncul king hitam. Nah, king itu kan K ya, raja ya, ini kan ada 2, berarti nanti munculnya berapa? Ya sudah, berarti peluang muncul king hitam karena di sini banyaknya anggota kejadian, di sini ada 2, maka peluangnya kan 2/52 sama dengan 1/26 ya. Begitu caranya menjawab. Sekarang peluang muncul prima merah. Nah, ini yang warnanya merah ini. Sekarang anak-anak cari aja yang prima. Masih ingat nggak bilangan prima itu berapa saja? Ya, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 ya kan? Berarti 2, 3, 5, 7 ada berapa? Ada 8 kan? Nah, berarti kalau begitu jawabannya adalah, kita tulis dulu karena di sini banyaknya kejadian ada 8, berarti peluang muncul prima merah adalah berapa? Iya, 8/52 atau 2/13 ya. Selanjutnya, berapakah muncul peluang faktor dari 30? Ya, ini kita hapus dulu anak-anak ya. Faktor dari 30 itu berapa anak-anak? Ini tidak disebutkan merah atau hitam. Kalau begitu berarti semua ya. Faktor dari 30 kan 2, 3, berapa lagi? 5, 6, lalu berapa? 10 ya. Oh, ini tiap jenis kan 5. Berarti ini ada 5, ini ada 5, ini ada 5, ini ada 5 kan? 5 dikalikan 4, 4 kali 5 maaf ya, ada berapa? 20. Ya sudah, kalau begitu berarti peluang nanti terambil faktor dari 30 adalah berapa? Ya, ini banyaknya kejadian ada 20 kan, ya berarti 20/52. Ini kalau diringkas 5/13 ya. Oke, bisa dipahami? Yes, sekarang kita lanjutkan lagi ini dengan kisaran nilai peluang anak-anak. Nah, kisaran nilai peluang itu terletak, ingat ya, nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Jadi tidak ada peluang yang lebih dari 1 atau kurang dari 0. Peluang boleh bernilai 0, boleh bernilai 1. Tetapi untuk peluang yang bernilai 0 itu namanya kemustahilan. Sedangkan peluang yang bernilai 1 itu namanya kepastian. Ya. Nah, untuk selainnya ini, ini diantaranya ini peluang. Nah, apa sih contoh-contoh dari peluang yang nilainya 0 dan nilainya 1? Nah, peluang yang nilainya 0 tadi kemustahilan ya, ini kepastian. Nah, misalnya begini anak-anak, peluang manusia dapat berumur 1.000.000 tahun ya tidak mungkin ya, ini khayal, mustahil. Makhluk hidup tidak membutuhkan matahari, ini juga tidak mungkin. Tanaman pisang kok berbuah mangga, ini khayal, tidak mungkin. Sebuah negara kok memiliki 10 presiden, ya hanya 1 ya, ini juga tidak mungkin. Peluang gajah dapat terbang, gajah kok terbang ya tidak bisa. Adapun untuk kepastian, setiap makhluk hidup akan mati, jelas, akan mati, maaf, itu jelas, ini kepastian. Setelah hari Kamis tentunya hari Jumat, jelas, ini kepastian ya. Kemudian air akan selalu mencari tempat yang terendah, ini juga pasti. Kemudian setiap bilangan genap tentu habis dibagi 2, ini pasti. A, I, U, E, O ini merupakan huruf vokal. Jadi ya, jelas sekali ya, kalau kemustahilan itu sesuatu yang tidak mungkin, kalau kepastian sesuatu yang pasti terjadi. Nah, di antara kemustahilan dan kepastian di situ terletak peluang ya.
Baik, sekarang peluang komplement anak-anak. Apa itu peluang komplement? Peluang komplement ini kalau PA, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian bukan A atau komplement, ini hasilnya adalah kepastian atau nilainya pasti 1. Maka peluang A komplement adalah 1 dikurangi peluang A. Ya, contohnya begini anak-anak. Diketahui peluang diterima sebagai karyawan adalah 0,326. Nah, tentukan peluang tidak diterima. Ini saya misalkan saja, misalkan A itu kejadian diterima ya. Nah, di sini kan peluangnya 0,326. Maka peluang tidak diterimanya ya 1 dikurangi peluang ini. Ya, ini kalau 1 dikurangi ini hasilnya adalah 0,674. Nah, anak-anak untuk mendapatkan 674 caranya begini ya. Jadi kalau ada bilangan 1 dikurangi 0,326 ini mudah sekali. Jadi ini caranya ya. Caranya di sini 0,326, di sini Anda bayangkan 9, 9, 10 gitu saja. Nah, ini adalah 4, 9 dikurangi ini berapa? 8, ini dikurangi ini berapa? Maaf, ini dikurangi ini 7 ya. 7 ini dikurangi ini adalah 6. Tentunya adalah 0,674 ya. Nanti kalau misalkan anak-anak lagi misalnya saja ya, 1 dikurangi 0,438 misalnya saja 6 begitu. Ya sudah, anak-anak tidak usah bingung. Tulis saja di sini 0,43876. Nah, di sini Anda tulis 9, 9, 9, 9, 10. Caranya begitu. Ini kurangkan, tentu ini 4, ini 2, ini 1 ya, ini 6, ini 5. Nah, ini hasilnya adalah ini cara mengurangkan 1 dikurangi bilangan desimal. Oke? Bisa dipahami anak-anak ya? Yes, sekarang kita lanjutkan ini anak-anak contohnya ya. Oh, ini berarti peluang tidak diterimanya ini ya kita tulis. Sekarang dalam sebuah penelitian, peluang seorang tidak terjangkit penyakit adalah 0,813. Tentukan peluang orang tersebut terkena penyakit. Nah, di sini kan ini tidak terkenanya, berarti kalau begitu yang diketahui adalah A komplement ya. Kejadian seseorang terjangkit penyakit ini misalnya A, maka A komplement kan ini tidak terkena penyakit atau sehat ya, tidak terkena penyakit. Lah yang diketahui di sini kan tidak terjangkit. Berarti A komplementnya kan ini. Ya. A komplementnya ini. Maka yang ditanya peluang terkena penyakit. Nah, terkena penyakit. Maaf, ini kejadian seseorang tidak terkena itu adalah yang komplement ya, ada kata-kata tidak, berarti ini yang sehat. Yang ditanya yang kemungkinan nanti terkena penyakit, berarti yang komplement. Nah, yang ini yang tidak komplement. Berarti 1 dikurangi peluang A komplement, ya 1 dikurangi 0,813. Ya, ini kalau dikurangi hasilnya adalah berapa? 7. Oh, ini maaf, ini bukan 9 ya anak-anak ya, ini seharusnya 8 ya. Ini seharusnya 8, ini 1, ini salah, ini seharusnya 8. Nah, ini 8, maaf, ini sudah dibetulkan ya. Baik, selanjutnya peluang empiris anak-anak. Peluang empiris. Apa itu peluang empiris? Ya, ini pakai percobaan ya. Misalnya saja, ini rumusnya dulu. Peluang empiris muncul kejadian A itu adalah frekuensi muncul kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan ya, NP banyaknya percobaan ini. Nah, di sini P itu peluang empiris muncul kejadian A. Ini adalah frekuensi atau banyak muncul kejadian A, dan ini adalah banyak percobaan yang dilakukan. Misalnya sebuah uang logam ditos, digelindingkan ya sebanyak 50 kali. Nah, dari percobaan yang dilakukan ternyata 15 kali muncul angka. Nah, tentukan peluang empiris munculnya angka. Ya, mudah sekali. Perhatikan caranya. Banyak percobaan, NP itu ada 50 ya, banyaknya percobaan.
Kemudian frekuensi muncul angka. Nah, berarti frekuensi muncul kejadian angka di sini disebutkan 15 anak-anak. Maka, oh ini yang dimaksud angka itu ini. Ya, yang dimaksud angka itu ini anak-anak. Nah, nanti kalau kamu bingung ya, ini adalah angka. Karena nanti ada yang gambar. Kalau gambar tidak ada tulisannya 1000 ini tidak ada ya. Berarti peluang empiris muncul angka ya frekuensi muncul angka dibagi banyak percobaan. Berarti berapa? Yes, 15/50 sama dengan 3/10. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, kalau dari 50 percobaan dilakukan, 15 kali muncul angka. Pertanyaannya yang muncul gambar berapa atau muncul tidak angka? Ya, tentu dengan mudah Anda jawab 50 dikurangi 15 ada 35 ya. Nah, berarti peluang frekuensi muncul gambarnya di sini ada 35. Nah, gambar tuh ini. Ya, ini gambar. Di sini ada gambarnya angklung ya, uang 1000-an itu. Maka peluang empiris muncul gambar ya 35/50. Ini kalau diringkas ada 7/10. Gitu ya. Sekarang ini kalau saya buat tabel anak-anak, nah nanti kan seperti ini. Misalnya percobaannya muncul angka kita hitung pakai turus ya. Turus itu yang coret-coret begitu. Nah, ini kan kalau kita tulis dengan angka Arabnya seperti ini. Muncul gambarnya 35, muncul angkanya 15. Ini kita tulis 15, kita tulis 35. Banyaknya percobaan kalau dijumlahkan ada 50. Nah, berarti peluang empiris muncul angka ya berarti 15/50. Ini kalau disederhanakan 3/10 ya. Kemudian peluang empiris muncul gambar ya, karena di sini munculnya 35 ya 35/50 disederhanakan 7/10. Mudah sekali ya anak-anak ya. Paham? Oke, sekarang kalau misalkan Pak Agus ya, ini udah saya tunjukkan hasilnya ya. Misalkan sebuah dadu dilakukan percobaan. Nah, ini muncul 1, kita hitung pakai turus, mata dadu 1 ya, ternyata 8 kali. Muncul mata dadu 2, ini berapa? 5 kali. Muncul mata dadu 3, ini kita hitung pakai turus 8 kali. Nah, muncul mata dadu 5, sekian muncul mata dadu. Kalau kita hitung, banyaknya percobaan ada berapa ini? Ya, banyaknya percobaan ada 50 ya. Kita bisa menghitung 50 itu dengan menjumlahkan, nah frekuensinya ini. 8 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 12 tambah 10. Nah, dari tabel ini kita bisa menghitung peluang empirisnya anak-anak. Maka peluang empiris muncul mata dadu ya tinggal 8/50 gitu saja ya. Karena di sini munculnya 8 kali. Banyaknya percobaan 50, 8/50 kalau disederhanakan kan 4/25. Peluang empiris muncul mata dadu 5 ya 5/50 ya 1/10. Peluang empiris muncul mata dadu 3, nah ini 8/50 disederhanakan. Peluang empiris muncul mata dadu 4 karena itu 7 ya 7/50. Lalu muncul mata dadu 5, ini 12/50 ya disederhanakan 6/25. Dan peluang empiris muncul mata dadu 6 karena muncul 10 kali di sini ya 10/50 atau 1/5. Oke, paham peluang empiris? Ya, bagus. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke frekuensi harapan anak-anak. Ya. Frekuensi harapan, formulanya frekuensi harapan muncul kejadian A adalah peluang muncul kejadian A dikalikan banyak percobaan ya. Frekuensi muncul harapan muncul kejadian A adalah, nah di sini peluang muncul A dan banyaknya percobaan. Misalnya begini, sebuah dadu ditos sebanyak 30. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6. Anak-anak harus ingat peluang dulu ya kalau begitu ya. Nah, baik, mari kita tulis. Kita jawab ya. Banyaknya percobaan kita tulis dulu ada 30. Kemudian ini yang ditanyakan
frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6. Sekarang kita tulis dulu kejadian muncul mata dadu faktor dari faktor dari 6 itu kan 1, 2, 3, 6, ya kan? Ini banyaknya anggota kan ada 4. Kemudian anak-anak ingat ya, S-nya atau ruang sampelnya kalau mata dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya kan 6. Nah, maka peluang muncul mata dadu faktor dari 6, peluangnya kan 4/6 atau 2/3. Sehingga frekuensi harapannya adalah peluang kejadian A dikalikan banyak percobaan, ya. Hasilnya adalah 20. Oke, paham ya? Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Dalam sebuah seleksi penerimaan pegawai yang diikuti oleh 2000 pendaftar, peluang bisa diterima adalah 0,247. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang tidak diterima, kemudian banyak pegawai diterima, selanjutnya banyak pegawai tidak diterima. Ya, pahami soalnya. Sekarang kita jawab anak-anak. Banyaknya pendaftar. Nah, di sini kita pahami ini banyaknya percobaan, begitu ya. Banyaknya pendaftar kan 2000. Kemudian peluang diterima kan 0,247. Berarti tidak diterima berarti komplement ya. Maka 1 dikurangi peluang diterima ya 1 dikurangi 0,247. Masih ingat caranya ya? Adalah 0,753. Ini peluang tidak diterima. Nah, sekarang berapa banyaknya yang diterima? Ini kita menggunakan frekuensi harapan anak-anak. Ya, menggunakan frekuensi harapan berarti frekuensi harapan diterima ya peluang diterima dikalikan banyak pendaftar. Maka sama dengan 0,247 dikali banyak pendaftar, hasilnya kan 494. Nah, ini untuk bisa diterima. Kemudian banyak yang tidak diterima. Kalau kita menggunakan rumus ya berarti frekuensi harapan tidak diterima dikali sama dengan peluang tidak diterima dikalikan banyak percobaan, ya. Peluang tidak diterimanya berapa? 0,753 ya. Kemudian banyaknya pendaftar 2000. Jadi kalau ini dikalikan ini hasilnya adalah berapa? 1506. Oke. Nah, kalau anak-anak menggunakan cara langsung, nah, kalian juga bisa ya. Caranya begini. Ini kan yang daftar berapa? 2000. Dari sini kita sudah bisa menghitung yang diterima. Ya, banyak pegawai yang diterima kan 494. Nah, tentu untuk menjawab yang tidak terima mudah sekali. Dari 2000 pendaftar yang diterima 494. Nah, tentu yang tidak diterima adalah 2000 dikurangi 494 sama dengan 1506, ya. Demikian anak-anak penjelasan tentang peluang ya. Kita sudah mempelajari dari apa itu yang dimaksud dengan percobaan, kemudian kejadian ya, ada titik sampel, ruang sampel, sampai yang terakhir adalah frekuensi harapan. Nah, cermati ulang apa yang Pak Agus sampaikan. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share pada teman-teman kalian yang membutuhkan. Pak Agus ingatkan, dukung video ini dengan memberikan subscribe, lalu aktifkan notifikasi dengan memberikan lonceng, lalu berikan komen agar anak-anak bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini dari channel Matematika 100. Oke, salam sehat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.